Tapi ia tak peduli. Bukankah ini nasib kebanyakan perempuan untuk bukan menjadi yang tercantik? Kadipura, Jawa Tengah, 1956. Ketika ia masih anak satu-satunya, Amba selalu tahu ia tak akan pernah secantik ibunya, mantan kembang desa. Tapi ia tak peduli. Bahkan ketika usianya baru 2 tahun, ia sudah tahu bagaimana menambat hati orang tanpa mengandalkan diri pada penampilannya. Ia tahu saat tepat untuk menjerit manja, atau mengedipkan matanya dengan jenaka, menowal hidung bapak dan ibu ketika mereka sedang menimangnya, mengucapkan kata yang meriah dan tak diduga-duga ketika orang-orang di sekitarnya sedang bosan atau lesu. Tetapi, beberapa bulan setelah si kembar Ambika dan Ambalika lahir, ia tiba-tiba sadar mereka 2 anak tercantik yang pernah dilahirkan di muka bumi. Ini artinya ia, Amba, harus bekerja lebih keras agar menarik. Maka, ia berusaha menghabiskan makanan di piringnya tanpa dipaksa, menahan diri tak menangis ketika tak diizinkan sesuatu, belajar memasak, membaca, menulis dengan rapi. Kadang ia mencoba melakukan sesuatu yang rumit dan mengagumkan seperti melukis masjid atau menggambar kambing. Tapi ia tak peduli. Bukankah ini nasib kebanyakan perempuan untuk bukan menjadi yang tercantik? Tapi ketika ia mulai besar, ia mulai sadar tak begitu mudah menanggungkan nasib seperti itu di kota yang penduduknya sekitar 200.000 itu. Setiap kali ia keluar rumah dengan ibu atau si kembar di sampingnya, Amba sering merasa compang-camping seperti kantong belanja yang lusuh. Ia tak suka perasaan itu, tapi ia tak bisa menepisnya. Orang menyapanya dengan ramah, kadang hangat, tapi mereka merayakan ibu dan adik-adiknya. Mereka mengomentari rambutnya yang legam, atau tingginya yang di atas rata-rata. Tapi begitu mereka menatap ibu dan adik-adiknya, bahasa mereka segera berubah. Duh Gusti, ayo nek. Kelak, Amba tahu ia bukan tidak menarik. Matanya kucing dan kenari, bahunya kokoh, lehernya panjang, tulang-tulang pipinya tirus dan tajam, sementara seluruh kekuatannya terletak di mulutnya yang indah. Tapi justru karena ia tahu apa yang ia ketahui tentang dirinya sendiri, ia tak peduli pada pendapat orang. Ia juga tak hendak menyalahkan dirinya karena kurang cantik. Buat apa? Di satu sisi, kecantikan adalah anugerah. Ia pemberi hidup, menyanjung. Di sisi lain, ia pembawa malah, terkutuk, menakutkan. Banyak contoh di sekelilingnya. Lihat saja ibu, misalnya, yang sering terinjak-injak karena selalu merasa harus berbaik-baik pada semua orang yang menyanjung dirinya. Lihat bagaimana ia begitu cepat merasa berutang budi pada orang lain, hingga ia segera menerima lamaran bapak tanpa menyadari bahwa ia, tercantik dari yang tercantik, bisa mendapatkan siapapun di kabupaten itu, lelaki paling berpunya, paling tampan, paling berhasil sekalipun. Ambika dan Ambalika apalagi, yang begitu jago dalam soal menyabot diri sendiri. Siapapun tahu, mereka tidak diizinkan ikut lomba kesenian sekabupaten tahun lalu, hanya gara-gara guru-guru sekolah lain takut mereka akan memukau para juri dengan kecantikan mereka dan merugikan murid-murid lain yang betul-betul berbakat. Pembunuhan sudah pasti merupakan konsekuensi kecantikan yang paling ekstrim dan harus dihindari sedapat mungkin. Itulah yang terjadi pada anak bungsu saudagar Sleman yang terkenal cantik, hampir secantik si kembar, yang ditemukan terbunuh di sebuah pematang di pinggir kota, dengan leher yang teriris dan vagina yang terkoyak. Apa gunanya segala kemudahan itu? Courting, pinjaman, pelayanan yang diutamakan, jadi objek fantasi teman-teman sekelas, jika kecantikan dapat mengundang begitu banyak kengerian. Bagi Amba jelas,
kecantikan bukan jalan menuju bahagia. Ia sekaligus beban dan kutukan. Ia menjunjung dan mengurung. Maka tak perlu ingin jadi cantik. Amba memilih menjalin persahabatan dengan buku. Tak heran ketika ia berusia 12, dia sering terdengar jauh lebih tua dari usianya. Coba simak tema-tema pelik yang diangkatnya, pendapat-pendapatnya yang pedas. Pada hari yang baik, lidahnya tajam dan tangkas, kadang kejam. Pada hari yang buruk, ia bisa menyebalkan dan tak terbendung. Tak jarang ia mengatakan hal-hal yang membuat ibunya menangis. Dan padanya, sikap ini bukan acting atau sebuah kompensasi untuk menutupi percaya diri yang kurang. Dia seakan begitu saja menjadi seperti itu. Nah, itu dia sedikit bagian dari buku Amba yang barusan aku baca dan merupakan salah satu bagian dari buku tersebut yang aku suka karena bikin mikir dan merenungkan banyak hal kayak gitu. Nah, sampai juga di penghujung video ini. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Jangan lupa like video ini dan tonton juga video-videoku yang lainnya. Terus buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe juga channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dadah!